Nah, jadi tank ini tuh tank pesanan klien ya. Jadi permintaannya itu minta center view atau dominan di bagian tengah lah pemandangannya. Makanya di sini aku batunya disusun di bagian tengah aja. Kemudian kayunya pun aku sesuaikan di bagian tengah. Untuk style kali ini aku coba gunain style NA ya. Jadi style yang lebih banyak digunakan oleh scaper Jepang lah jatuhnya. Untuk bentuk atau posisi kayu itu sesuaikan aja dengan layout yang ada di pikiran kalian atau referensi yang kalian cari lah. Bisa dari Google, dari YouTube, dari Pinterest, dari manapun inspirasi yang kalian dapat. Biar lebih kokoh dan gak gampang lepas, di sini akhirnya aku lem menggunakan kapas rokok dan lem cyanoacrylate ya. Nah, biar hasil leman itu lebih kokoh dan lebih kuat, sekalian menyamarkan hasil leman lah ya. Di sini aku tabur menggunakan soil yang digerus-gerus atau yang dihaluskan. Sesudah itu baru dilem lagi. Jadi lakukan aja di semua bagian yang kita lem. Biar tersamarkan dan lebih kuat lah jatuhnya. Nah, di bagian celah bebatuan itu kan ada rongga kosong ya. Itu aku masukin atau aku tutupin menggunakan dakron. Bisa juga kalian gunakan biofoam, tapi usahakan biofoam yang halus lah ya. Jadi fungsinya itu biar menghalau substrat di bagian belakang biar nggak maju ke bagian depan. Karena bagian belakang itu kita full menggunakan substrat dari One Reset. Nah, hardscape udah selesai, jadi aku mau jelasin sedikit buat kalian yang mungkin belum paham tentang ngelem-ngelem hardscape ya. Apa aja yang harus diamanin biar hardscape-nya tahan. Di sini untuk kayu renteknya itu aku lem ke batu langsung. Jadi pakai kapas rokok, kemudian dilem. Sesudah itu baru dikasih soil yang digerus-gerus ya, yang udah dihalusin, baru dilem lagi. Jadi ini kuat lah jatuhnya. Biar digoyang-goyang kayak gimana ini nggak bakal lepas. Nah, terus kenapa hardscape-nya aku palangin dari tengah sampai ke ujung sana, dari ujung kiri ke kanan, karena orangnya minta center view. Jadi karena tank ini juga bakal dibawa jauh dari kotaku, itu kurang lebih 4,5 jam perjalanan. Jadi hardscape-nya ini aku lem mati semua ya, termasuk yang di bawah batu itu aku kasih silen. Nah, itu aku kasih silen biar nggak gerak-gerak, karena kan nanti di bagian belakang ini full dengan substrat soil semua. Yang bakalan kita pakai itu punya One Reset ini ya. Jadi full soil, substrat di belakang, kemudian depan pakai pasir silika. Kemudian detailingnya nanti aku pakai batu-batu turli yang kecil ya di bagian depan. Nanti kita lihat aja. Nah, untuk sela-sela batu seperti yang kalian lihat video sebelumnya, itu aku kasih dakron biar nggak ada celah bolong. Soilnya ada peluang ataupun pupuk dasar maju ke depan ya. Jadi biar aman, jangan lupa celah-celah kayak gitu ditutupin menggunakan dakron atau biofoam. Kalau biofoam pakai biofoam yang halus ya. Nah, jadi lanjut aja kita masukkan substrat. Nah, untuk substratnya di sini aku menggunakan produk dari One Reset ya. Jadi pakai yang starter pack 40 karena di bagian belakang itu hanya separuh yang menggunakan full soil dan substrat lengkap dari One Reset. Jadi starter pack 40 itu udah cukup banget lah buat meninggikan substrat di bagian belakang. Nah, dari satu pack starter pack ini kita dapat rumah bakteri, kemudian bakteri starter, pupuk dasar, dan soil yang jumlahnya itu 5 liter. Nah, untuk susunan pertama di sini aku masukkan bakteri starter dari One Reset duluan. Sesudah itu baru rumah bakteri base nano one dari One Reset. Kemudian baru aku masukkan pupuk dasar ya. Nah, untuk pupuk dasar sendiri masukinnya nggak usah terlalu banyak. Jadi secukupnya aja, karena tanaman yang kita pakai itu masuk ke kategori tanaman-tanaman yang low CO2 lah. Jadi tanaman-tanaman yang gampang, yang kebutuhan nutrisinya itu bisa dibilang rendah.
Kemudian di sini aku masukin soil, tabur aja semua di bagian belakang sampai meninggi lah jatuhnya. Jadi sesuai pondasi yang udah dibuat. Nah kemudian lanjut aku pasang batu detailing kecil di bagian depan biar nggak terlalu monoton lah layoutnya. Untuk detailing pakai batu-batu yang kecil itu nggak aku pakai ya. Jadi aku langsung pakai silika coklat aja di bagian depan biar maintenance lebih mudah dan nggak mudah kecampur dengan batu-batu yang kecil. Karena bakal dibawa jauh tank ini. Nah untuk lampunya, untuk tank ini karena tanamannya pakai tanaman yang kategori low CO2, jadi cahayanya juga rendah lah. Jadi satu piece Candila Z series yang 60 cm itu udah cukup banget di tank ini. Jadi kalau kalian mau ikuti dengan tanaman yang aku pakai sekarang, jadi satu lampu ini udah cukup banget buat numbuhin tanaman tersebut. Nanti untuk list tanamannya aku listkan di akhir video lah, nanti aku rincikan jenis-jenis tanaman yang aku pakai apa aja waktu planting nanti. Nah di sini langsung aja aku isi air, kemudian sambil dikuras kalau misalnya kotor, terus diisi lagi sampai penuh. Untuk air pertama aku pakai air dari tank Dutch-Style di bagian belakang ya. Kita nge-cheat, ngambil bakteri yang udah terlarut di dalam air yang ada. Di sini langsung aja aku lakukan penanaman. Untuk jenis tanamannya ini aku coba listkan di bagian kiri lah ya. Jadi kalau kalian mau pakai jenis tanamannya, kalian bisa langsung ikuti tanaman yang aku pakai ini. Nah untuk cara penanaman itu tinggal ditancap aja perlahan ya. Jadi dijepit di bagian akar bawah, kemudian ditancepin agak digoyang-goyang baru dicabut perlahan. Kayak gitu aja. Nah kalau aku biasanya itu suka nanam dalam keadaan terisi air ya. Jadi kalau kalian gak terbiasa dengan terisi air, bisa kalian kuras terlebih dahulu lah airnya. Atau lakukan penanaman sebelum diisi air. Nah untuk palis narianatan aku tancapnya itu per 2-3 batang lah sekali tancap. Untuk kadakannya itu cuman aku selipin di bagian sela-sela ya. Jadi diselipin aja sampai sekiranya kuat terselip, itu udah aman. Jadi nggak perlu dilem, karena dilem itu resiko matinya lebih tinggi. Nah jadi kayak gitu aja tutorial kali ini. Dan ini penampakan ketika sudah selesai. Nah mudahan kalian kebantu dengan tutorial kali ini. Jangan lupa bagikan atau share, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman scaper yang lain. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar aku lebih semangat upload konten yang lain.